kira-kira yang cakepan. Begitu ya Bu ya. Saking semangat mau hadir Maulid. kemana-mana kita hadir maulid cinta sama Nabi. Mau harap syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita perhatikan, ternyata ada 4 golongan yang tidak bisa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi umroh, pergi haji, kita pernah dengar cerita orang nggak bisa melihat Ka'bah. Pernah dengar begitu Bu? Orang nggak bisa melihat Ka'bah. Kita bilang ya Allah rugi amat. Tuh orang dosanya apa? Apa nggak bisa melihat Ka'bah? Ini orang sholat, ibadah, puasa, zakat, tapi nggak bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang nggak bisa melihat wajah Nabi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah min. Sehebat apapun ibadahmu, sehebat apapun kedudukanmu, semua kalau durhaka sama orang tua, menyakiti hati mertua, maka surga jauh darimu dan engkau tidak akan bisa melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jadi anak, jadi mantu biar baik sama orang tua, sama mertua. Bu, jadi mantu, jadi anak jangan judes sama mertua. Jangan pelit, koret, medit, buntut gasiran, pantat kuning sama orang tua, sama mertua. Kira-kira di sini ada nggak yang begitu itu? Nggak ada. Mana dia orangnya? Jangan Ibu ya, biar kita jadi orang yang birrul walidain. Karena kalau kita Pada taat rajin sama ngaji, orang tua, soleha. insya Allah anak kita juga akan taat pada kita. Kata Nabi, birru abaukum tapi hukum abnaukum. Jika kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu pun akan berbakti kepada engkau. Jika kamu durhaka sama orang tua, sama mertua, maka nanti mantumu, anakmu akan balas, akan bayar melawan kepadamu. Nauzubillah min. Yang pertama, jangan durhaka sama orang tua. Jadi kalau orang durhaka sama orang tua, gak bakalan dia bisa melihat wajah Nabi walaupun dia ahli ibadah. Yang kedua, orang yang tidak bisa melihat Nabi, orang yang kalau disebut nama Nabi dia nggak mau baca sholawat. Kayak tadi misalnya penceramah, habaib, kiai, ustadz misalnya, ustazah bilang begini, Nabi kita Muhammad nyamber ya, disamber bersolawat. Tapi ada orang yang kalau disebut nama Nabi dia diam aja, makan cucur aja, makan jeruk aja, nggak jawab. Kan suka ada yang begitu, ya Pak ya, dia nggak mau baca sholawat, maka tuh orang nggak bakalan bisa melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Sayang. Yang ketiga, orang yang nggak bakal melihat wajah Nabi, orang yang mengentengkan sunnah. Tahajud apa Bu? Sunnah. Puasa Senin Kemis? Sholat duha? Banyak dah kerjaan sunnah. Mungkin ada yang udah bisa istiqomah, ada yang belum bisa ngerjain. Kayak sholat tahajud. Ya, padahal bangun nih tengah malam jam 2. Bangunnya bukan buat ngambil air wudhu. Bangunnya ngapain doang Bu? Ibu yang jawab tuh. Padahal kalau kita udah istinja, bahasa bikinnya istinja. Kalau bahasa kita orang Betawi, orang kampung sini, cebok. Iya Pak ya? Kalau udah cebok, saya malu dan ngomongnya pakai mie. Kalau udah kita cebok perabatan basah, kira-kira buru-buru tidur apa kagak? Tapi ada orang yang tidak mendapatkan taufik hidayah, dia nggak kerjain sholat, dia balik aja tidur ke kasur, main HP. Iya Pak ya? Iya. Dia nggak sholat. Jadi banyak orang-orang yang belum bisa tuh ngerjain yang